Nikmat berikutnya apa? Dari kekurangan kemudian diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maka Najia TV, meniti jalan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, diberikan taufik sehingga kita bisa dapat kembali duduk dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma, yakni pembahasan surah Ad-Duha. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama, telah kita kaji ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk ayat yang keempat. Silakan bisa dilihat mushafnya, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu wa dan lal akhiratu, sungguh al-akhirah yang kemudian itu khairun, lebih baik, laka bagimu, min dari al-ula yang permulaan. Al-akhirah artinya yang kemudian, al-ula artinya yang permulaan. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ada yang menerjemahkan, dan terjemahan ini kurang tepat. Ada yang menerjemahkan dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia. Ini terjemahan yang kurang tepat. Terjemahan yang tepat adalah akhirah artinya yang kemudian. Ya, al-akhirah artinya yang kemudian. Al-ula artinya yang permulaan. Maksudnya adalah kondisimu. Siapa yang dimaksud kamu di sini? Kondisimu, bagimu, khairul laka, lebih baik bagimu. Siapa yang dimaksud di sini? Bagimu, kamu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah kondisimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Kondisi yang terakhir lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Maknanya apa? Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajat beliau, kemuliaan beliau beriring waktu maka semakin meningkat. Kondisi Rasulullah SAW yang kemudian artinya bertambah waktu, berjalan waktu, kondisi Rasulullah SAW derajat beliau meningkat, level beliau meninggi sampai
ketika Rasulullah SAW wafat, maka kedudukan Rasulullah SAW di dunia itu telah sempurna dengan derajat yang tinggi. Itu yang dimaksud kondisi yang kemudian itu lebih baik daripada kondisi yang di awal. Kondisi yang kemudian itu lebih baik daripada kondisi Rasulullah SAW yang sebelumnya. Nanti akan lebih jelas, akan dijelaskan pada ayat berikutnya bagaimana kedudukan Rasulullah SAW itu semakin bertambah waktu, semakin mulia Rasulullah SAW, derajat beliau semakin tinggi. Dan ini tidak sama dengan derajat kita. Ya, bagaimana kondisi kita, kondisi keimanan kita, ya, keimanan kita kadang naik, kadang turun. Ya. Ini menunjukkan apa? Derajat kita bisa naik dan derajat kita bisa turun. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Derajat beliau, keimanan beliau semakin hari semakin terus bertambah derajat, ketinggian derajat beliau. Terus bertambah keimanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Maka kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sempurna ketika beliau meninggal dunia. Artinya ketika di akhir hayat beliau itu kedudukan beliau lebih afdal daripada sebelum-sebelumnya. Ikhwati billah rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ya, ini kita bacakan dari terjemahannya. Dan sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Tapi kalau kita melihat kata per kata dari ayat ini, wala saufa, dan sungguh kelak, yu'tika, akan memberikan kepadamu. Siapa yang memberikan kepadamu? Rabbuka, artinya Allah akan memberikanmu, memberikan kepadamu. Sekali lagi diperhatikan kata per kata. Wala saufa, dan sungguh kelak, yu'tika rabbuka. Maksudnya adalah di sini Rabbmu akan memberikan kepadamu. Fatarda, sehingga tarda, engkau menjadi puas, engkau menjadi ridha. Kalau kita lihat kata per kata pada ayat ini, apakah ibu-ibu mendapatkan objeknya? Apa yang Allah berikan? Apakah disebutkan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW? Apakah ada kata yang disebutkan? Berikan apa? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi kalau di terjemahan, ya disebutkan memberikan apa? Karunia-Nya. Mana makna karunia di sini yang terdapat dalam ayat? Yu'tika artinya apa? Yu'ti artinya dia memberi. Siapakah dia? Rabbuka, Rabbmu. Dialah Allah yang memberikan. Ka itu artinya anta. Memberikan, Allah memberikan kepadamu. Memberikan apa? Karunia. Mana kata karunia dalam ayat ini? Ada kata karunia? Tidak ada.
Nah, ini lebih tepat sebenarnya kalau karunia itu dikasih tanda kurung. Buka tutup kurung. Kenapa? Karena kata karunia ini tidak disebutkan dalam ayat. Apa karunia? Ni'mah, ya, ni'mah ain ya, ni'mah karunia. Ada kata ni'mah di sini, Bu? Tidak ada. Ketika objeknya tidak disebutkan, justru ini memberikan faedah apa? Memberikan faedah keumuman. Umum. Apa saja. Ya, bisa apa saja. Allah akan berikan kepadamu, wahai Muhammad. Yang mana pemberian tersebut? Tardha, ia akan menjadikanmu ridha. Jadi Allah menjanjikan, Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad SAW yang akan menjadikan beliau ridha, beliau puas. Kapan Allah berikan ini? Allah berikan ini kelak di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa derajat Rasulullah SAW terus khair, lebih baik. Artinya kondisi Rasulullah SAW di akhirat mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Dan kita meyakini bahwa di akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dan di ayat ini Allah sebutkan Allah akan memberikan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang akan menjadikan beliau ridha. Apa itu, Bu? Apa itu ya? Ada yang tahu? Rasulullah SAW bercita-cita. Apa cita-cita beliau? Agar umatnya masuk surga. Bu, kalau cita-cita ibu terwujud bagaimana, Bu? Senang, Bu? Senang atau sangat senang? Sangat senang. Ridho tidak, Bu, kalau cita-cita ibu terwujud kan? Ridho, Bu, ya? Ridho, puas. Dan cita-cita Rasulullah SAW agar umatnya masuk surga. Dan inilah salah satu syafaat Nabi SAW ya bagi para pelaku dosa besar yang tidak menyekutukan Allah. Artinya dia melakukan dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Dia tidak melakukan kesyirikan. Ada harapan yang besar bagi para pelaku dosa besar akan mendapatkan syafaat, ampunan, ya, permintaan dari Rasulullah SAW agar pelaku dosa besar dimasukkan juga ke dalam surga selagi mereka tidak menyekutukan Allah. Karena kalau menyekutukan Allah maka terhalang dari mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, "Atardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Apakah kalian ridha menjadi rubu'? Rubu' itu berapa, Bu? Rubu' itu seperempat. Arba' itu berapa, Bu? Arba'atun. Ya, atau arba'atun 4. Rubu' seperempat. Apakah kalian ridha menjadi seperempat penduduk surga? Ini pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka para sahabat mengatakan, "Naam, ya." Maka kembali kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Atardawna an takunu sulusa ahlil jannah?" Apakah kalian ridha menjadi sepertiga penduduk surga? Sebelumnya berapa, Bu? Seperempat. Kemudian sepertiga, berarti bertambah banyak, Bu? Tambah banyak.
Mau tidak, Bu? Nah, para sahabat juga menjawab, "Na'am, ya." Ternyata kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Ya, memberikan pernyataan ya, dengan beliau bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku sangat berharap. Jadi harapan besar Rasulullah SAW, cita-cita beliau, an takunu, agar kalian menjadi nisfa ahlil jannah. Nisf itu berapa, Bu? Nisf? Nisfun? Nisfun itu artinya separuh. 1/2. Tadi awalnya berapa, Bu? 1/4. Kemudian ditanya 1/3. Ternyata harapan Rasulullah SAW, umat beliau bisa menjadi berapa? Separuh dari penduduk surga. Subhanallah. Ya. Ini harapan Rasulullah SAW. Ya, ini ayat yang paling memberikan harapan kepada kita semuanya, umat Rasulullah SAW. Dan insyaallah taala Allah akan mengabulkan cita-cita dari Rasulullah SAW. Umat beliau menjadi separuh penduduk surga, dan semoga kita termasuk dari yang separuh tersebut. Allahumma amin. Fatardo, niscaya engkau ridho. Niscaya Rasulullah SAW akan ridho, beliau akan senang. Kemudian berikutnya, ayat ke-6, ke-7 dan ke-8, ini adalah merupakan perincian dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Itu lebih baik bagimu. Kita lihat ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu yatiman, sebagai seorang yatim? Yang dimaksud di sini siapa yang mendapati? Mendapatimu. Bukankah dia mendapatimu? Siapakah dia? Allah. Bukankah Allah mendapatimu yatiman, sebagai seorang yatim? Fa, lalu awa, dia melindungimu. Dia melindungimu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yakni Allah, mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita telah ketahui bersama, lahir dalam keadaan yatim, bahkan beliau berada di puncak keyatiman. Apa maksudnya? Puncak keyatiman? Ada orang yang lahir bapaknya meninggal setelah dia lahir. Artinya mungkin umurnya setahun bapaknya meninggal. Ada yang umurnya 3 tahun bapaknya meninggal. Ada yang 5 tahun bapaknya meninggal. Artinya ada anak yang masih sempat melihat wajah ayahnya, masih sempat merasakan kasih sayang ayahnya. Namun Rasulullah SAW apakah pernah sempat merasakan kasih sayang dari bapaknya? Tidak pernah. Jadi Rasulullah SAW lahir dalam keadaan bapaknya sudah tiada. Berarti ini di puncak keyatiman. Ada yang masih sempat bertemu dengan bapaknya, tapi Rasulullah SAW sama sekali, ya, bapak beliau tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat, tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Rasulullah SAW berada di puncak keyatiman. Dan lihatlah kemudian di usia 6 tahun meninggallah sang ibu, lengkap sudah, kedua-duanya tidak ada. Ya. Inilah yang dimaksud dengan puncak puncak keyatiman. Kalau kita mengatakan yatim piatu, ya sudah tidak ada lagi bapak dan ibunya. Kemudian diasuh oleh sang kakek siapa? Abu Thalib atau Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, sang kakek. Ternyata kakek meninggal di usia Rasulullah berapa tahun? Berapa tahun? 8 tahun. Ya. Ya. Usia 6 tahun sang ibu meninggal. Di usia 8 tahun sang kakek juga meninggal. Jadi Rasulullah SAW betul-betul berada di puncak keyatiman. Fa'awa. Siapakah yang melindungi Rasulullah SAW? Siapakah yang menaungi Rasulullah SAW? Hakikatnya adalah siapa? Allah. Ya, sang bapak tidak ada. Ada ibu. Walaupun ibu tidak lama, kemudian masih diasuh oleh siapa? Kakek Abdul Muttalib. Kemudian di usia 8 tahun meninggal kakek Abdul Muttalib. Kemudian siapa yang kemudian menaungi Rasulullah SAW? Siapa yang mengasuhnya? Sang paman Abu Thalib. Lihat, Rasulullah SAW yang yatim masih ada yang mengasuh beliau. Ya. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan apa? Sejatinya, hakikatnya adalah merupakan nikmat dari siapa? Nikmat dari Allah SWT. Sejatinya, hakikatnya perlindungan tersebut datangnya dari Allah. Sejatinya Allah lah yang melindungi Nabi Muhammad SAW melalui sang ibu, melalui sang kakek, melalui sang paman. Berikutnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan wajadaka, dia mendapatimu dhallan. Kalau kita terjemahkan dhallan itu artinya tersesat. Tapi kalau kita membaca terjemah, ini diterjemahkan apa? Bingung. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Fahada. Lalu dia, yakni Allah, hada, memberikan petunjuk. Apa maksudnya? Menjadi seorang yang bingung, seorang yang tersesat. Di antara tafsiran makna dhallun, makna tentang Rasulullah SAW tersesat, ada yang menafsirkan maknanya adalah bahwa Nabi SAW pernah berjalan di kota Makkah dan kemudian beliau tersesat. Kemudian beliau mendapatkan jalan pulang. Ya. Ada yang lain mengatakan ketika beliau berdagang ke negeri Syam, Nabi SAW tersesat di tengah jalan. Ya. Kemudian Allah SWT memberikan kepada beliau petunjuk jalan untuk kembali, ya, kembali pulang. Dan tafsiran yang ketiga, dan inilah tafsiran yang lebih kuat adalah yang dimaksud dengan tersesat, yang dimaksud dengan bingung adalah bahwa Rasulullah SAW sebelumnya tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian Allah beri petunjuk kepada Rasulullah SAW. Allah berikan wahyu kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau kemudian mengetahui tentang Islam dan iman. Maksud beliau tersesat di sini adalah karena tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, yakni Al-Qur'an. Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan perintah kami, yang mana sebelumnya engkau tidak mengetahui mal kitabu walal iman. Engkau tidak mengetahui tentang Al-Qur'an. Engkau tidak mengetahui tentang iman. Jadi yang dimaksud dengan dhalun, bingung, tersesat, adalah karena tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tenang. Beliau tidak senang melihat kondisi masyarakat beliau yang jauh dari ketaatan, melakukan kejahatan, berbagai kezaliman. Ya, termasuk melakukan kesyirikan, hingga akhirnya beliau mengasingkan diri ke mana? Ke gua Hira. Namun Rasulullah SAW bingung, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian turunlah malaikat Jibril membawakan apa? Wahyu. Jadi nikmat berikutnya apa? Berupa wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu. Wajadaka artinya mendapatimu, menemukanmu. Siapa yang menemukan? Nabi Muhammad SAW. Allah menemukan Rasulullah SAW ailan. Apa yang dimaksud dengan ailan? Miskin, serba kekurangan. Maka kemudian fa'aghna, lalu Allah berikan apa? Memberikan kecukupan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika diasuh oleh sang paman, Ibu? Sang paman ternyata, yakni Abu Thalib, bukanlah seorang yang kaya. Bukanlah seorang yang kaya. Walaupun nasab beliau nasab yang mulia, ya keturunan Quraisy, namun kondisi kehidupan beliau bukanlah seorang yang kaya. Sehingga Rasulullah SAW membantu kehidupan perekonomian, ya, menghidupkan diri beliau sendiri. Dengan cara apa? Mengembalakan kambing. Milik siapa? Apakah milik sang paman? Ternyata bukan. yakni milik siapa? Penduduk kota Makkah. Jadi Rasulullah SAW bekerja mengembalakan kambing, bukan milik sang paman, tapi milik penduduk kota Makkah. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu dengan Khadijah, sang saudagar. Kemudian menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Khadijah mengorbankan hartanya untuk Islam, untuk dakwah Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yang juga menginfakkan seluruh hartanya di jalan Islam untuk dakwah Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya kita membaca sejarah Rasulullah SAW mengalami kemenangan-kemenangan, ya, penaklukan, mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang, banyak. Kekayaan Rasulullah SAW. Ya, dari awalnya Rasulullah SAW keadaan miskin sampai akhirnya kondisi Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah SAW kaya. Namun harta Rasulullah SAW beliau infakkan. Ya. Beliau gunakan untuk apa?
dakwah. Harta Rasulullah digunakan untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah, untuk Islam. Inilah makna dari apa? Wajadaka 'ailan fa'aghna. Mendapatimu dalam keadaan miskin, kekurangan, kemudian Allah menjadikanmu kaya, ya, berkecukupan. Inilah 3 hal. Ayat yang ke berapa tadi? 6, 7, 8. Ini adalah merupakan rincian dari walal akhiratu khairul laka minal ula, yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Apa itu? Ayat yang ke 6. Dari yatim kemudian akhirnya dinaungi oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya dari tersesat lalu diberi petunjuk oleh Allah berupa wahyu. Ya, sebelumnya tidak mengenal iman, tidak mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Nikmat berikutnya apa? Dari kekurangan kemudian diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maka kondisi Rasulullah SAW semakin bertambah waktu, kondisi beliau semakin lebih baik, derajat beliau semakin tinggi, keimanan beliau semakin kuat, semakin kokoh, hingga ajal beliau berada di puncak kesempurnaan sebagai seorang manusia. Demikian, insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah dikumandangkan azan. Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tadi 3 karunia. 3 karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 karunia tersebut adalah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan bantahan terhadap apa yang disangkakan, apa yang dikatakan oleh siapa? Ibu-ibu masih ingat siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh Allah? Ummu Jamil. Siapa itu Ummu Jamil? Istri Abu Lahab. Ini adalah merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Justru Allah berikan nikmat berupa naungan, berupa petunjuk, pemberian yang mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah disebutkan berbagai nikmat ini, maka kemudian Allah katakan di ayat yang ke-9, fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap al-yatim, anak yatim, fala, janganlah engkau taqhar, berlaku sewenang-wenang. Rasulullah SAW sangat mengetahui bagaimana kondisi menjadi seorang anak yatim, bahkan menjadi anak yatim yang sempurna, sama sekali tidak pernah melihat bahkan merasakan kasih sayang dari ayah beliau. Dan Rasulullah SAW lah yang mengatakan tentang keutamaan siapa yang mengurus anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan siapa yang mengurus anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah SAW berikan isyarat bi isba'aihi as-sabbabah wal wusta. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kedua jari beliau. Jari apa itu?
jari telunjuk dan jari tengah. Coba kita perhatikan bagaimana jari telunjuk dan jari tengah, bagaimana kedudukannya? Apakah ada yang memisahkannya? Tidak. Apakah posisinya jauh? Tidak. Sangat dekat. Sangat dekat. Ya, ini diantara keutamaan mengasuh anak yatim, maka dia akan berada sangat dekat dengan Rasulullah SAW di mana? Di surga. Kemudian berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun as-sa'il, as-sa'il itu apa? Orang yang meminta-minta, fala, janganlah engkau tanhar, menghardiknya. Ya. Ini juga pelajaran untuk kita. Kalau ada yang meminta-minta, seandainya kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan, maka kita menolaknya dengan perkataan yang baik, atau kita sampaikan permohonan maaf kita dengan cara yang baik, bukan dengan menghardiknya. Dan lihatlah bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW terhadap orang yang meminta kepada beliau. Dikatakan bahwa annahu la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak, ya, tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Rasulullah SAW tidak pernah menolak ketika ada orang yang minta kepada beliau, beliau tidak pernah menolaknya. Dan bahkan dikatakan tentang bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW bahwa beliau ketika diminta sesuatu, agar supaya orang itu bisa masuk Islam, melainkan Rasulullah SAW akan memberikan permintaannya. Disebutkan dalam riwayat ada yang meminta kepada Rasulullah SAW meminta Rasulullah SAW kambing sebanyak lembah di antara dua gunung. Banyak atau sedikit? Ini menunjukkan kambing yang sangat banyak. Ya, kambing-kambing yang berada di lembah di antara dua gunung ini menunjukkan kambing yang sangat banyak. Kalau kita diminta, kita kasih berapa, Bu? Kalau ada yang minta kambing, kita kasih berapa, Bu? Ya, mungkin karena tidak punya, Bu, ya, tidak bisa jawabnya, Bu, ya. Tapi kalau punya kambing gimana, Bu? Kasih, Bu. Ternyata Rasulullah SAW memberikan semuanya. Maka orang ini kembali kepada kaumnya, apa yang dia katakan? Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia memberikan sesuatu, dia tidak akan takut jatuh miskin. Akhirnya masyarakatnya, kaumnya masuk Islam. Dan di sini yang kita garis bawahi adalah bagaimana luar biasanya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW ketika menang di perang Hunain, Rasulullah SAW kaum muslimin menawan Safwan bin Umayyah yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan kepada Safwan bin Umayyah berupa 100 ekor unta. Tidak hanya 100 ekor unta, tapi kemudian diberikan lagi kepada beliau, kepada Safwan bin Umayyah 100 ekor unta. Kemudian setelah itu diberikan lagi 100 ekor unta. Hingga akhirnya kata Safwan bin Umayyah, demi Allah, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku semuanya, padahal dia adalah orang yang paling aku benci. Jadi Rasulullah SAW memberikan 300 ekor unta
kepada orang yang sangat membenci beliau. Ya. Hingga kemudian Sufyan bin Umayyah mengatakan, akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang paling aku cintai. Lihat, kedermawanan Rasulullah SAW menjadikan orang yang paling membenci beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya. Jadi coba Bu, kalau ada orang yang marah-marah sama ibu, mungkin sudah lama hubungan renggang, ya, coba datang kunjungi. Kalau tidak bisa, kalian tidak sanggup untuk mengunjunginya, ya kirim, ya ngirim hadiah, ngirim paket, terus kasih terus. Ya mudah-mudahan bisa meluluhkan hatinya dan keadaannya bisa menjadi lebih baik. Kemudian ayat berikutnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu fahaddis, hendaklah engkau nyatakan. Adapun terhadap nikmat Rabbmu hendaklah engkau nyatakan. Bagaimana menyatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat kenabian. Yang pertama apa? Nikmat nubuwah, nikmat kenabian. Fahaddis, maka nyatakanlah atau serulah, ajaklah manusia untuk mengimani kenabianmu. Ini tafsiran pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat Al-Qur'an. Maka nyatakanlah nikmat Allah ini dengan cara membacakan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu kepada manusia. Sampaikanlah wahyu kepada manusia. Yang ketiga, makna dari nikmat adalah sifatnya umum. Nikmat yang umum atau nikmat secara umum. Nyatakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita nyatakan. Hendaklah kita nyatakan, kita tampakkan. Ini diantara bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah nikmat secara umum. Tadi yang pertama nikmat kenabian. Yang kedua nikmat Al-Quran. Yang ketiga nikmat secara umum. Nikmat secara umum masuk di dalamnya apa? Nikmat nubuwah, nikmat kenabian. Masuk di dalamnya nikmat Al-Quran. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita tampakkan, untuk kita nyatakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada orang yang dia punya baju yang bagus, baju yang baik, namun dia lebih memilih baju yang lusuh. Tapi tujuannya apa? Supaya dianggap sebagai seorang yang zuhud. Ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Berarti dia tidak menampakkan, tidak menyatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah kita tampakkan pakaian-pakaian kita. Ada pakaian yang bagus kita pakai, pakaian bersih kita pakai, kendaraan kita pakai. Namun pakaian tersebut pakaian yang wajar, kendaraan yang wajar. Bukan dalam rangka tujuannya bermegah-megahan, bukan dalam tujuan kita untuk sombong, bukan berbangga-banggaan, tidak. Nah kemudian bagaimana kita nyatakan nikmat Allah SWT tersebut? Adalah dengan bersyukur. Ya, bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur tersebut adalah dengan cara yang pertama, dengan hati kita. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita, kita ingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kemudian kita akui bahwa semua nikmat yang kita peroleh itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Tidak seperti Qarun yang merasa nikmatnya tersebut dari hasil usahanya sendiri, dari kecerdasan beliau sendiri, tidak, ya, bukan karena ilmunya, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Nikmat yang kita peroleh ini sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara bersyukur dengan hati. Kita mengingat-ingat nikmat Allah dan kita menyadari, kita mengakui ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan.
Bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian kita nyatakan, kita ceritakan nikmat yang kita peroleh kepada orang lain. Kepada siapa kita ceritakan? Apakah kita share? Kita publikasikan? Tidak. Kalau kita mau menceritakan nikmat, ceritakanlah kepada orang yang terdekat. Karena kalau kita ceritakan kepada semua orang, tidak semua orang suka kalau kita mendapatkan nikmat. Ada orang yang hasad, orang yang dengki, tidak suka kalau orang lain mendapatkan apa nikmat. Jadi kalau ingin menceritakan nikmat, ceritakanlah kepada orang yang terdekat. Yang ketiga, bentuk syukur kita setelah syukur dari hati, lisan, kemudian dengan apa? Dengan anggota badan. Dengan anggota badan kita. Bagaimana? Ya kita infakkan harta kita tersebut. Ya. Kita gunakan untuk kebaikan. Ya. Jadi kalau kita pakai pakaian, ada punya pakaian, pakailah pakaian yang bersih, yang bagus, yang wajar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan anggota badan adalah dengan cara sholat. Mensyukuri nikmat Allah SWT dengan badan, dengan anggota badan kita adalah dengan cara apa, Ibu? Dengan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT sampai beliau sholat malam, tatafattar qadamahu, kedua kaki beliau bengkak. Aisyah radhiyallahu anha merasa sedih, merasa kasihan. Rasulullah SAW sholat yang begitu lamanya sehingga bengkak kaki beliau. Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang pandai bersyukur? Nah, ini 3 bentuk kita menyatakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa itu? Dengan hati kita. Yang kedua, dengan lisan kita. Yang ketiga, dengan anggota badan kita. Anggota badan kita tadi apa? Kita pakai nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan syukur dengan badan juga adalah apa? Dengan salat. Inilah bentuk menyatakan nikmat. Ya, bentuk menyatakan nikmat. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita dari surat Ad-Duha ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.